Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadiits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu, taman dari taman-taman sorga yang kita harapkan keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik, ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Salasatul Usul. 3 landasan utama dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya, sudah kita terangkan pada sesi yang pertama kemarin dari pendahuluan dari manfaat kita mempelajari kitab ini. Ya. Manfaatnya sudah diterangkan ya. Agar seorang selamat dari fitnah ujian di kuburan. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang 3 perkara itu. Dan manfaat juga yang lainnya sudah diterangkan. Tatkala seorang dia selamat di kuburan, maka akan memudahkan jalannya untuk menuju negeri akhirat. Ya. Sudah kita baca hadis dalam masalah ini ya. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu as'aru min. Kubur itu kata Nabi adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Siapa yang selamat darinya, selamat dari ujian cobaan di alam kubur, maka setelahnya itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah jalannya. Tapi siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya itu akan lebih susah. Akan lebih susah. Jadi hendaknya diperhatikan dari pembahasan-pembahasan dalam buku ini. Ya. Dan sudah diterangkan juga dari judul buku ini. Jadi dikatakan Salasatul Usul. 3 pokok atau 3 landasan atau 3 pondasi agama. Karena padanya berisi 3 pembahasan seputar pertanyaan di alam kubur yang akan dirinci oleh penulis rahimahullahu taala. Sudah diterangkan juga dari gambaran global buku ini. Jadi kalau dia dikatakan Salasatul Usul, itu ada muqaddimahnya ya. Ada 3 muqaddimah sudah diuraikan secara ringkas. Ada isi kitab, yaitu pembahasan 3 landasan utama ini. Dan yang terakhir ada penutup. Ada penutup. Sudah diterangkan juga pada pertemuan sebelumnya dari biografi penulis rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala, dari Mufti Saudi Arabia yang pertama. Dan metode kita dalam menguraikan buku ini
kita akan terangkan beserta dengan poin-poin pembahasan ya, yang kita ambil dari diktat yang disusun oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Dzulkarnain hafizahullah taala. Ya. Diktat Silsilah Akidah. Dan ini buku yang kedua dari buku yang kita kaji di masjid ini ya. Jadi buku yang pertama kan sudah selesai, ada 5 kitab di situ ya. Sudah kita bahas. Al-Qawaidul Arba'ah, kemudian mana la ilaha illallah, mana tagut, Sittatul Mawati minas sirah, dan Al-Usul As-Sittah. Ada 5 buku ya dari buku yang pertama. Nah, sekarang ini silsilah yang kedua, yaitu kitab Salasatul Usul. Kitab Salasatul Usul. Baik. Ya, sekarang kita lihat dari awal buku ini. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala di situ, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ilmu ilah, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Ya, akan diterangkan nanti 4 masalah yang akan beliau uraikan. Jadi ini mukadimah yang pertama ya, sebelum masuk di isi buku, yaitu kewajiban mempelajari 4 masalah. Ya. Di awal buku ini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita uraikan ya di kitab-kitab sebelumnya. Alasan penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan 3 alasan. Dengan 3 alasan. Yang pertama karena mencontoh Al-Quranul Karim. Semua surah dalam Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali 1 surah, yaitu surah apa? Surah At-Taubah. Ya. Karena surah At-Taubah ini kandungannya masih bersambung dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal. Itu surah Al-Anfal. Tapi dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai surah-surah pendek itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, alasan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ini sunnah para nabi dan rasul sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, diterangkannya oleh Allah di surah An-Naml tentang kisah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Ya. Diterangkan di surah An-Naml ya, ayat 29 sampai 31. Qalat inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kata Ratu Saba, yang orang bilang namanya siapa? Ratu Bilqis. Ya. Kata dia, sesungguhnya aku telah dikirimi surat oleh Nabi Sulaiman. Ya, surat yang mulia. Dan surat itu ada Bismillahirrahmanirrahim padanya. Nah, diterangkan isi suratnya, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau bersombong kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Datanglah kepadaku dalam keadaan berislam. Ya. Dan diterangkan di akhir kisah di surah An-Naml itu, Ratu Saba masuk Islam. Ya. Kata beliau,
Waslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman, memasrahkan diri kepada Allah, Rabb semesta alam. Ya. Itu pengaruh ya dari surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Ya, di kisah surat-surat beliau kepada para raja, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Ethiopia, dan risalah-risalah beliau itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga di perjanjian Hudaybiyah juga seperti itu. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian alasan yang ketiga, penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu karena mencontoh kebiasaan para ulama sebelumnya. Ya, karena sunnah ini diwarisi dari Nabi, diambil oleh para sahabat, terus pada para tabi'in, tabi'in, para imam, ya, sampai di masa beliau rahimahullahu taala. Dan seorang memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu banyak manfaatnya ya. Nah, di antara manfaatnya agar dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini kan tidak ada apa-apanya kalau bukan karena pertolongan dari Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang pertama. Dia menulis apa saja. Apalagi kalau dia tulisan ilmu agama ya. Dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Agar dia memohon pertolongan, agar dia dibantu, ya, dimudahkan dalam apa yang dia kerjakan. Apakah menulis, belajar, membaca, ya, dipahami ya. Walaupun ada sebagian dari zikir-zikir, ada yang memang dia lengkap Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada juga yang dia bentuknya hanya Bismillah saja, ya, hanya Bismillah. Tapi intinya dia sebut nama Allah di awal dari pekerjaannya. Ya. Seperti misalnya dia keluar rumah kan, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Tanpa ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Masuk WC, dia baca apa? Sebelumnya dia baca Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Jadi zikir-zikir memang kebanyakannya Bismillah. Ya. Tanpa ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau dia menulis di sini, ya, seperti Syekh beri contoh di sini ya. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu dari manfaat yang pertama ya. Ketika seorang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat yang kedua, seorang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu agar dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tulis, yang dia kerjakan, walaupun sedikit, ringkas, tapi kalau dia diberkahi oleh Allah, maka itu akan membawa manfaat. Ya. Dan ini sifat dari tulisan buku-buku Syekh rahimahullah taala itu ringkas. Ya. Lihat kitab Al-Qawaidul Arba'ah itu kan, ringkas sekali. Tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang lain lagi, mana la ilaha illallah, mana tagut, ya. Sittatu mawadi minas sirah, usul sittah. Ya, buku ini juga salah satu usul itu ringkas. Hanya berapa lembar saja. Tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dari manfaat
memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kandungan Bismillahirrahmanirrahim, di sini kan ada 3 nama Allah. Ada 3 nama Allah. Yang pertama nama Allah sendiri, Bismillah. Yang kedua nama Ar-Rahman. Yang ketiga nama Ar-Rahim. Ya. Apa arti nama Allah? Allah itu yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dari 2 nama yang bermakna yang maha merahmati. Ya. Hanya ada perbedaan ya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, dialah Allah yang maha merahmati dengan rahmat yang sangat luas. Dengan rahmat yang sangat luas. Ya. Masuk padanya manusia dan jin, muslim atau kafir, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat contohnya di surah Ar-Rahman ya. Di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itu semuanya pembahasan lingkupan rahmat Allah yang luas. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang mencipta manusia. 'Allamahul bayan, kemudian diajari ilmu al-bayan, cara menjelaskan. Ya. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Rahman itu adalah dialah Allah yang maha merahmati dengan rahmat yang sangat luas. Dengan rahmat yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim artinya yang maha merahmati juga, tapi dia rahmatnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya. Rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada penyebutan rahmat untuk orang-orang yang beriman, datang dengan lafaz Rahim. Ya. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Dan dia Allah yang maha merahmati terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman. Dipahami ya? Jadi kalau datang penyebutan rahmat untuk orang-orang yang beriman, maka dibawakan dengan nama Rahim. Ya. Ketika seorang dia baca Bismillah, ya, zahirnya kan dia baca dengan nama Allah. Tapi di sini kata para ulama, dia bermakna mengandung seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah di situ isim nakira disandarkan kepada ma'rifah nama Allah. Bismillah itu diantara maknanya menunjukkan keumuman, mencakup seluruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang paham ini, luas kandungannya. Ya. Cukup dia bilang Bismillah, maka dia sudah memohon kepada Allah dengan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari kandungan ringkas Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika seorang dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, seperti di sini penulis ya. Beliau mulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kalimat yang hilang. Ada kalimat yang hilang. Dan kalimat yang hilang itu adalah kata kerja. Itu pada umumnya ya, kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim, aku menulis. Misalnya kan? Bismillahirrahmanirrahim, aku belajar. Ya. Aku membaca dan seterusnya. Tapi dihilangkan itu kalimat kata kerjanya agar dia bisa umum dipakai untuk semua pekerjaan. Tidak dikhususkan untuk satu pekerjaan saja. Untuk satu pekerjaan saja. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ilmuilah atau ketahuilah, semoga Allah
merahmatimu. Nah, i'lam artinya dari kata ilmu ya. Dari kata apa? Dari kata ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu kan secara bahasa dia lawan dari kejahilan. Lawan dari jahil. Ya. Itu yang dikatakan ilmu. Adapun secara istilah ilmu itu banyak definisi diterangkan oleh para ulama ya. Ada definisi yang umum, ada definisi yang khusus. Ya. Kalau definisi yang umum yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di syarah ya. Ilmu itu yaitu uh, melingkup sesuatu dengan pelingkupan yang pasti. Dengan pelingkupan yang apa? Yang pasti. Itu makna ilmu ya, kata beliau. Melingkup sesuatu dengan pelingkupan yang pasti. Ya. Dengan pelingkupan yang pasti. Dan beliau bagi ilmu itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada ilmu daruri dan yang kedua ada ilmu nadhari. Ya. Ilmu daruri maksudnya ilmu darurat. Walaupun orang tidak belajar, pasti dia tahu itu. Ya. Itu ilmu darurat namanya. Tapi ada ilmu yang kedua, yaitu ilmu nadhari. Ya. Dia diketahui dengan cara belajar. Dengan cara dia mempelajarinya. Ya. Apa contoh ilmu daruri? Misalnya api. Api itu apa? Panas atau dingin? Panas kan? Ya. Es. Ilmu darurinya apa? Pasti dingin. Jadi walaupun dia tidak belajar, dia sudah bisa ketahui. Ya. Itu ilmu darurat namanya. Baik. Tapi ada ilmu yang kedua, ini yang kita bahas di sini ya, yaitu ilmu nadhari. Ilmu yang nanti dia diketahui ketika dia belajar. Ketika dia apa? Dia belajar. Dan mempelajari 3 pertanyaan di alam kubur ini itu dari pelajaran yang wajib. Ya, dari pelajaran yang apa? Yang wajib. Ketika dia tidak belajar, dia tidak akan tahu. Dia harus belajar. Karena ini menyangkut keselamatan dia di alam kubur nanti. Dan itu merupakan penentu kemudahannya untuk menuju ke negeri akhirat. Menuju ke negeri akhirat. Baik. Itu ilmu ya yang diterangkan oleh sebagian ulama. Ada juga dari definisi yang lain yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Ilmu itu yaitu ma'rifatul huda bidalili. Ma'rifatul huda bidalili. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalilnya. Mengenal petunjuk dengan apa? Dengan dalilnya. Ya. Dan di sini dari metode penulis rahimahullah taala ketika menjelaskan poin-poin pembahasan di buku ini, apakah itu di muqaddimah atau di isi buku atau di penutup buku, beliau selalu mengikutkan dengan apa? Dengan dalil. Ya. Dengan dalil. Itu metode dalam belajar ya. Dia pelajari ilmu dengan dalilnya. Dikenal petunjuk dengan dalil. Dipahami ya? Baik. Ya, sekarang kalau ada yang bertanya, apa itu isi ilmu yang dikatakan dalil tadi itu? Ya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga dalam satu bait syair, al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluh. Qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulnya, dan perkataan sahabat. Mereka lah ini orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jadi ilmu ada 3. Ya, kalam Allah itu Al-Quran, kalam Rasul itu hadis, dan ada perkataan sahabat. Ya,
Nah, perkataan sahabat ini yang diambil karena mereka ini dari orang yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Ketika mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, itu pasti pemahamannya benar. Ya, pasti pemahamannya apa? Benar. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim mengikutkan dari ilmu juga, yaitu perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Itulah isi dari ilmu agama. Isi dari ilmu agama. Para ulama yang datang setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, itu merujuk semuanya kepada tiga ilmu ini. Pada tiga ilmu ini. Dipahami ya? Baik. Makanya dari isi dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sini kata penulis rahimahullah taala, i'lam. Ini perintah ya, ketahuilah. Dan kata-kata seperti ini, i'lam, ini sering diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ada ayat di surah Muhammad, nanti kita akan lewat. Kata Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah akan la ilaha illallah dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Ada juga ayat yang lain di surah Al-Hadid. Ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Dan seterusnya ya. Nah, ilmuilah bahwasanya kehidupan dunia itu ya hanyalah permainan, senda gurau, ya, berbangga-bangga di antara kalian, dan seterusnya diterangkan sampai akhir ayat. Ya, lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmunya melingkup segala sesuatu. Ya, banyak ayat-ayat dalam masalah ini ya. Diawali dengan kata ilam atau perintah untuk berilmu, menunjukkan kalimat setelahnya itu adalah hal-hal yang penting yang perlu kita kita cermati dan kita perhatikan. Sama seperti di sini ya. Ketika penulis rahimahullah taala berkata ilam, ya maka setelahnya ini diperhatikan ada kalimat-kalimat yang penting yang wajib kita pelajari, ya, kita mencermatinya. Nah, baik. Seputar keutamaan ilmu agama itu sangatlah luas ya, kita tidak bahas di sini. Ya, kita hanya terangkan tadi definisi ilmu. Kemudian apa itu ilmu? Isinya apa? Dan faedah memulai dengan kata ilmu ini. Untuk memberikan perhatian. Setelah kata ini ada pembahasan yang penting yang perlu diperhatikan. Kemudian kalimat berikutnya kata penulis, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Ya. Sini diterangkan oleh para ulama. Artinya semoga Allah melimpahkan kepadamu rahmat, ya, kasih sayangnya, mengampuni engkau pada apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu dan memberikan kepadamu petunjuk, ya, taufik dan hidayah pada apa yang akan datang berupa penjagaan dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Ini makna dari rahimakallah. Diterangkannya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Apa arti rahimakallah? Yaitu semoga Allah melimpahkan kepadamu rahmat, kasih sayang, mengampuni engkau, ya, pada apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu dan memberikan kepadamu taufik dan hidayah, penjagaan pada apa yang akan datang dari kejelekan dan keburukan. Jadi dari mana rahimakallah? Dari mana apa? Rahimakallah. Apa faedah penulis membawakan
kalimat rahimakallah di sini, ya, itu diterangkan oleh para ulama di antara faedahnya ini menunjukkan akan kelembutan beliau rahimahullah taala kepada siapa yang membaca buku ini. Jadi beliau doakan, ya, orang yang membaca bukunya, semoga Allah merahmatimu. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua dari faedah kalimat rahimakallah, ya, ini menunjukkan adab seorang guru ketika dia membawakan pelajaran, ya, itu didoakan murid-muridnya, ya, dengan doa yang baik. Ya. Adab seorang guru dalam membawakan pelajaran, ya, kepada murid-murid. Dipahami, ya? Ya, dari faedah yang lain lagi dari kalimat rahimakallah ini menunjukkan akan nasihat penulis rahimahullah taala, beliau inginkan kebaikan kepada seluruh manusia yang membaca dari buku ini. Ya, semoga Allah merahmatimu. Apakah dia muslim ataupun kafir. Orang kafir tidak ada masalah kita doakan. Kalau dia masih hidup. Kalau dia masih apa? Masih hidup. Apalagi kalau dia seorang muslim. Ya, apalagi kalau dia apa? Seorang muslim. Dan orang-orang yang merahmati itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang merahmati, ya, itu akan dirahmati oleh Allah yang Maha merahmati. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, maka niscaya Allah yang ada di langit akan merahmati kalian. Akan merahmati kalian. Ya, makanya dari faedah-faedah, ya, yang diterangkan oleh para ulama dari kalimat rahimakallah. Apa tadi yang pertama faedahnya? Menunjukkan kelembutan penulis dalam mendoakan orang yang membaca bukunya. Yang kedua apa tadi? Adab seorang guru dalam menjelaskan pelajaran. Yang ketiga menunjukkan apa? Nasihat beliau kepada umat, dan beliau mendoakan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati semuanya. Tapi segerain dulu dari akhir majelis, nanti kita sambung lagi, ya, insyaallah taala. Masih banyak kita bahas nanti di sesi berikutnya. Ya, jika ada orang mau dimaafkan, kita akhiri majelisnya. Dan subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.